Ibu Bimantoro, Abdul Malik, Fadli, Irfansyah, dan Jamaluddin. Tari Ahalila adalah tari garapan baru yang terinspirasi dari sejarah masyarakat Bima, yaitu Perang Hali yang terjadi pada tahun 1908 hingga 1909. Tarian ini menggambarkan kisah perjuangan masyarakat Bima, khususnya perjuangan wanita-wanita daerah Bima dalam melawan penjajah di kala itu. Tarian ini ditarikan oleh 8 orang penari dengan menggunakan koper lira dan tombak yang terbuat dari kayu sebagai senjata untuk melawan musuh.
Allahu Akbar. Amin. Allahumma salli alaihi. Bangsa dan tanah airku,
marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Pagi. Yes. Jadi gini Pak, kami dari PP PAUD sampai dengan sekarang berubah nama PGP selalu semangat pagi, bukan selamat pagi, tapi semangat pagi. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam, tetap pagi. Kita coba sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormati Pak Kadis Kabupaten Lombok, Kabupaten Bima, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang DPK, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 3 OH, yang kami hormati Ketua Panitia Pak Dr. Ansapan, yang kami hormati perwakilan Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Bima, yang kami hormati KCD Kabupaten Bima, yang kami pengawas sekolah, kemudian yang kami hormati perwakilan komunitas, yang kami hormati Bapak Ibu PP atau pengajar praktik dan calon guru penggerak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan hingga dapat menghadiri kegiatan Lokakarya 7 Angkatan 4 di Kabupaten Bima. Selawat serta salam senantiasa kita kurang limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tentu kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kabid, Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua, izinkan kami dari Balai Guru Penggerak. Kami mohon maaf dari pimpinan kami, Bapak Dr. Suka, MPD, tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu pada kesempatan ini karena kami bagi tugas. Saya ditugaskan ke Kabupaten Bima bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Kemudian Pak Suka, kepala kami, bertugas di Kabupaten KLU, Lombok Utara. Hari ini ada 3 kabupaten, Bima, KLU, dan Lombok Timur. Sehingga kami bagi tugas. Dan kebetulan memang di BGP ini hanya ada 2 pejabat struktural. Ya, yang dulunya 5, termasuk BPP 5, tapi sekarang semua menjadi 2. Hanya ada kepala balai dan kasubag umum. Kebetulan kasubag umumnya saya. Yang lainnya, yang 3 menjadi fungsional, menjadi Widya Prada. Ada yang jadi PTP. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya akan menyampaikan sekilas terkait dengan BGP, karena saya yakin masih ada yang belum tahu. Tapi mudah-mudahan sudah tahu Bapak Ibu ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, perubahan ini kami harus tahu harus beritahu sejarah kami bahwa Balai Guru Penggerak baru ada di tahun ini. Ya, sebelumnya tidak ada Balai Guru Penggerak maupun Balai Besar Guru Penggerak. Baru tahun ini per April 2022. Kepala kami dilantik pada bulan April. Sebelumnya kami adalah Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pendidikan masyarakat yang ditangani adalah paket A, paket B, paket C, termasuk di situ ada lembaga khusus. Nah itu di bawah Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Tetapi tahun 2020 Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas sudah tidak ada. Ya, sehingga muncul program kami menjadi digabung menjadi Dirjen PAUD Dikdasmen, yang dulunya hanya Direktorat Jenderal Dikdasmen, ditambahin kata PAUD.
Sehingga di situ Direktorat Jenderal PAUD dan Dikasmen, kami berada di bawah itu bersama-sama dengan LPMP waktu itu ya. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2022, LPMP diubah menjadi BPMP, ya, L menjadi B. Program kami PAUD dan Dikmas kami serahkan ke BPMP. Sehingga kalau nanti Pak Kabid terkait dengan program PAUD dan Dikmas, nanti berhubungannya langsung dengan BPMP, bukan di kami lagi, ya. Karena selama ini masih ada yang beranggapan bahwa kami hanya berubah nama, programnya masih di kami, padahal enggak. Jadi program kami sudah kami serahkan sepenuhnya tugas dan fungsi kami ke BPMP, PAUD dan Dikmas. Jadi BPMP sekarang nangani formal dan non formal serta informal. Nah, kalau dulu hanya non formal SD, SMP, SMA. Sekarang BPMP menangani dari mulai PAUD, pendidikan masyarakat, SD, SMP, SMA. Nah, kami BGP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2022 menjadi Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak. Balai besar ada di 6 provinsi, terutama di Pulau Jawa. Itu menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Yang tadinya P4TK, ya IPS yang di Malang, kemudian TKLB yang ada di Bandung, itu digabung dari 4 kantor sekarang menjadi 1 kantor, namanya Balai Besar Guru Penggerak. Ya, ada di Jawa Timur, di Jogja, ada Jawa Tengah, Makassar dan Sumatera Utara. Kemudian di provinsi lain termasuk di NTB menjadi Balai Guru Penggerak. Tugasnya lebih fokus, ya. Tugas kami BGP adalah pengembangan, pemberdayaan, peningkatan kompetensi guru dan pendidik lainnya. Siapa pendidik lainnya? Pendidik lainnya adalah seperti yang ada di SKB, Pamong Belajar. Kami BP PAUD dulu namanya Pamong Belajar sebelum berubah menjadi BP, ya. Sehingga disebut pendidik lainnya yang di SKB itu. Kemudian tenaga kependidikan. Siapa tenaga pendidikan? Berarti yang tata usahanya. Itu menjadi tugas kami. Terus kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas dan calon pengawas sekolah. Itu menjadi tugas kami di BGP, ya. Jadi tugas kami adalah pemberdayaan, pengembangan, peningkatan pendidikan guru, tenaga lainnya, tenaga pendidikan, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas dan calon pengawas. Cukup besar. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dari semua jenjang. Ya. Kemudian tentu ditunjang dengan fungsi-fungsi kami. Lumayan besar padahalnya, fungsi kami ada 8. Jadi termasuk semuanya peningkatan GTK. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, itu terkait dengan tugas kami. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Lokakarya 7 Angkatan 4 dapat dilaksanakan, dan mohon maaf ya, mohon maaf barangkali kenapa diadakan di sekolah gitu ya, di satuan pendidikan. Kenapa tidak di hotel gitu ya, seperti kemarin PP ya. PP kan ada yang di hotel ya. Nah, ini kami termasuk Pak Saban sebetulnya ingin juga di hotel. Tapi memang juknis dan jutaknya dari Jakarta memang dianjurkan dihabiskan di satuan pendidikan. Ada untung, ada ruginya sebetulnya. Untungnya SMP 3 WH yang tadi mungkin belum Bapak Ibu berkunjung di sini, sekarang bisa berkunjung. Silaturahimnya terjalin, ya. Itu positifnya, ya. Yang negatifnya saya nggak bisa di hotel, gitu ya. Nanti insya Allah ke depannya kita rancang. Mudah-mudahan di tahun depan bisa dilaksanakan di hotel ya Pak. Amin. Kemudian Bapak Ibu, terutama kepada PP ya, wilayah praktik, dan juga kami berpesan kepada kepala sekolah, ini harus ada kolaborasi, saling mendukung. Ya, saling mendukung antara PP, kemudian CGP dengan kepala sekolahnya, di mana Bapak Ibu bertugas. Nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Ya, tentu kepala sekolah juga harus mendukung program, dan PP maupun CGP harus bisa menggerakkan. Kiri kanan itu harus diikut, pengimbasan harus jalan. Ya. Terus bagaimana sekolah yang kurang bagus bisa
harus punya ide-ide. Ini namanya guru penggerak. Beda dengan guru yang lain, ya, yang bukan guru penggerak. Ada kalau di sama buat apa kalau sama saja. Nah ini berarti Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi TGP maupun PP, apalagi pasir nanti ya menjadi narasumber kemana-mana itu nanti. Nah ini harus bisa menggerakkan. Makanya slogan kami ada 3, ya, TBM. Ada yang tahu TBM? Semua yang bergerak pasti cari. Kalau yang tidak bergerak pasti nggak dicari. Ya. Jadi harus yang bergerak. Jadi kalau guru penggerak tergerak, menggerakkan. Jadi semua pakai gerak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pasti, terutama Ibu pasti mencari yang bergerak-gerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis, Pak Kabir, Pak Sekolah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Kabir selaku tuan rumah. Ini sudah begitu semangat menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semangat kita tambah ya. Kemudian yang tadi kurang-kurang bisa ditingkatkan. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Kabir dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bima yang telah kerjasama dengan sangat baik, dan juga kepada Pak KCD walaupun hari ini belum hadir ya Pak, insya Allah besok. Kemudian kepada Bapak Ibu PP maupun CGP kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya berpesan mudah-mudahan semangatnya tidak menurun walaupun di satuan pendidikan dilakukan kegiatan ini. Namun kita berdoa mudah-mudahan ke depan akan ada perubahan. Kami waktu hanya 2 bulan setengah ini kita semangatnya tetap berkobar walaupun di penghujung tahun, karena memang kami sementara ini kemarin cut off, belum punya anggaran. Ya, karena perubahan nomenklatur dari BP PAUD ke BGP, kemudian dari PAUD Dikmas, kemudian PAUD Dikdasmen berubah menjadi ke bawah naungan Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan. Jika kami sekarang BGP di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Ya, sehingga nomenklatur kami berubah, sehingga kami Pak Sahabat kemarin puasa 3 bulan. Ya, anggaran baru seminggu ini turun, sehingga bisa kami lakukan luring pertama kemarin di Hotel Aruna, ya, dan yang kedua di sini. Bima termasuk yang pertama ini luring, Pak. Luar biasa. Jadi lokakarya yang luring setelah kami cut off, ya, ini baru 2 kali, satu di Aruna dan sekarang di sini. Lokakarya ada 3, Lombok Timur, KLU, dan Bima. Sehingga yang luring hari ini bareng serentak ada di 3 kabupaten. Berarti kalau Bima berarti ini yang pertama. Mudah-mudahan nanti luring-luring berikut ya Pak ya. Sehingga Bapak Ibu bisa diundang. Bapak Ibu enakan daring ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira tidak panjang lebar karena memang kita waktunya pendek ya. Nanti ada kesempatan dari Pak Kabir untuk membuka kegiatan ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Kabir, Pak Kepala Sekolah, selaku tuan rumah, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini tetap dijaga, tetap terjalin, dan sehingga kita bisa tetap muka di kemudian hari, dan juga bisa diadakan di tempat yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kabak Umum Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat, Mas Un Sarjana Pendidikan. Semoga bisa menggerakkan lagi untuk bulan depan yang kami doakan. Sambutan kedua oleh Bapak Kabir Pembinaan dan Ketenagaan, Bapak Haji Fatur Rahman, Magister Pendidikan. Sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Belum asar ya? Tadi ajang Pak Kabir. Salawat. Biar langsung masuk ya. Salawat dulu sebenarnya ganti ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama Bapak Kepala Balai Guru Penggerak yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kasubag Umum, Bapak Masud SPD yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua Panitia, sahabat namanya Pak Sabar ini dari dulu di LPMP masa dulu, bahkan sebelum LPMP itu sudah sering mengikuti kegiatan bersama beliau, bersahabat nama kita yang dari Bima dan Bogor. Bapak yang sekarang di BGT ya, alhamdulillah sudah berhijrah ke sana. Selanjutnya Bapak Kepala SMP 3 Wah yang menyiapkan tempat ini dan segala sesuatunya, terima kasih. Semoga kegiatan kita ke depannya bisa lebih baik lagi dari sekarang apa yang kita lakukan. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah, alam kebodohan menuju alam terang benar dari iman dan Islam. Mengawali saya sampaikan pada kesempatan ini, saya sampaikan salam hormat Bapak Kadis Bupora Kabupaten Bima. Saya kemarin malam menghadap beliau menyampaikan kegiatan kita ini. Kita bagi tugas Pak Kadis yang keluar hari ini, besok insya Allah Pak Kadis itu karena puncaknya kegiatan LK7 itu besok karena ada pameran hasil karya dari CGT ini yang dipimpin langsung oleh PP kita, pengajar praktik kita itu, sehingga beliau ya kalau besok aja saya. Nah, kalau besok itu mungkin ada hari ulang tahun Golkar besok. Kalau memang sebentar nanti besok saya bersama di sana ada Ibu Bupati, kita ajak kalau memang ada kesempatan. Kalau di sana ada kegiatan dulu kita mohon. Nah, mampir itu nanti kalau ada kesempatan beliau, ada kesempatan saya juga. Karena kemarin saya koordinasi dengan BGP yang belum ada undangan. Nah, sehingga coba ada undangan saya langsung menghadap khusus. Ya, pada beliau nanti insya Allah bukan terjadi, tapi kita sama-sama membayangkan pada simposiumnya Pak. Simposium itu dihadirkan Ibu Bupati, yang Bupati kita. Nah, supaya apa yang kita lakukan itu bisa dilihat, bisa dirasakan oleh beliau. Karena kalau beliau melihat apa yang kita lakukan sekarang ini, betul-betul beliau termotivasi bagaimana melihat kinerja apa yang dibuat oleh guru kita. Itu yang utama sekali. Oleh karena itu sebenarnya hari ini maunya saya juga seperti itu, tetapi baru nanti pada saat minimal sekali kasih musik baru. Kalau angkatan pertama belum hadir, angkatan kedua juga sama seperti itu, sekali-sekali hadir. Karena seperti angkatan ketiga kita nggak ada, kita angkatan keempat ini alhamdulillah. Ini saya merasa bersemangat lagi tambah personil pasukan kita Pak. Karena di angkatan pertama itu sudah ada komunitas kita, komunitas guru penggerak. Nanti kalau sudah selesai, sudah resmi menjadi guru penggerak, ini akan bergabung langsung dengan komunitas itu. Tidak perlu lagi membangun komunitas angkatan 4. Ya, tidak perlu lagi. Hanya kelompok kecil saja di sini. Komunitas itu hanya satu, komunitas guru penggerak. Kalau satu besar kuat, tapi kalau satu kecil saja bercerai-cerai, tidak kuat. Oleh karena itu komunitasnya yang harus kita satukan. Komunitas angkatan pertama, angkatan kedua, bahkan sampai angkatan ke-10. Kalau ingin mau menjadi ketua komunitas, ya nanti di acara musyawarah komunitasnya dipilih figur-figur yang mampu mumpuni untuk memimpin komunitasnya, itu saja. Setuju kalau itu? Sepakat. Sudah aja belum? Belum lagi sama. Oleh karena itu kepada kita guru besar ini
guru penggerak ini saya ketika dirotasikan kembali ke Forum langsung dilantik guru penggerak. Sebelum itu ya alhamdulillah dilantik guru penggerak. Ini ada masukan kita untuk membuat. Kemarin di komunitas kita untuk memperdayakan sekarang ini kalau ada K3S, kalau SMP NGNP-nya per Mapel itu silakan dibuat programnya. Nanti guru penggerak, komunitas guru penggerak ini yang akan memprakarsainya kegiatan-kegiatan kita supaya mereka ini akan menjadi instrukturnya, narasumber di kegiatan itu. Kita percayakan yang pertama Pak kemarin semuanya akan kita percayakan di situ. Apapun yang kita lakukan untuk kebutuhan guru, mari kita komunikasikan dengan baik di komunitasnya sendiri, sampaikan ke dinas. Kalau ada hal-hal yang kurang, misalnya tidak ada apa, sampaikan ke dinas. Silakan buatkan proposal kegiatan apa saja supaya kita akan lihat. Nanti kalau tidak ada dana kita di sana, DPR kita di sana, nanti kita akan upayakan di dana bos itu ada kegiatan untuk peningkatan mutu guru. Kita akan memaksimalkan kegiatan yang ada di situ sehingga kegiatan kita ini bisa optimal. Guru penggerak dan di dalamnya juga ada PP-nya. PP juga terlibat Pak. Ya, PP juga masuk di situ Pak. Karena PP itulah yang mengarahkan, yang melatih CGB itu menjadi guru penggerak. Tanpa restu dari PP, semuanya tidak akan bisa diresmikan menjadi penggerak. Itu Pak. Karena itu kita berhasilkan CGB itu dan PP. Kalau kita yang terbaik siap saja untuk ini. Ada hal-hal yang itu silakan dikomunikasikan masuklah, karena ini yang berkaitan dengan guru yang bisa kita tampung itu SD sampai SMP, SMA itu ada KCD-nya dinas provinsi. Di sini ada KCD-nya kepala cabang, kantor cabang dinasnya yang akan menampung untuk SMA, SMK, SMP dan yang diurusnya itu. Oleh karena itu kepada kita semua, karena ini mau ajar Bapak, saya tidak berpanjang karena banyak hal yang harus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Pada kesempatan laksanakan kegiatan LK ini dengan maksimal sesuai dengan yang diamanahkan. Sebelum ajar dimulai, saya akan membuka kegiatan ini secara resmi. Mari kita sama-sama membuka kegiatan ini. Atas nama Bapak Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, saya membuka kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat guru, semangat PTK, semangat Dikbudpora Kabupaten Bima, semangat Kabupaten Bima, semangat NTB Indonesia maju. Yang demikian kurang lebih apa yang disampaikan ini, terimalah apa yang ada yang kita persiapkan ini. Segala sesuatunya kurang lebih, mohon maaf. Ini saya tambah sedikit kalau ada yang tidak ada pendapat tidak bisa kembali ke mana jauh, nanti berhubungan dengan panitia tidak ada bapak ibu guru kita siapkan untuk menghilangnya Pak. Kita akan persiapkan atau kita di hotel juga boleh. Pakai biar sendiri. Ya, dikomunikasikan, dikondisikan sendiri atau gimana? Kolaborasi dengan Dikbudpora. Atau balik kita di rumah sakit jiwa juga boleh, silakan. Nah, dengan senang hati itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kata sambutan dari Bapak Pembina Adat Ketenagaan di Gudpora Bapak Haji Abdurrahman Magister Pendidikan. Semoga dengan adanya kita, dunia pendidikan khususnya Kabupaten Bima tambah bergerak, tambah tergerak, dan tambah bangkit lagi dengan adanya kita yang luar biasa. Kita akhiri dulu cara pada sore hari ini. Silakan kita masuk di tiap-tiap kelas. Oke. Demikianlah rangkaian acara pada siang sore hari ini. Mari kita mensyukuri apa yang ada pada saat ini. Bila Bapak Ibu merasa panas, sesungguhnya yang sakit itu kulit kita semua. Ya. Sebenarnya sejatinya kan tidak ada panas, jadi yang sakit itu kulit kita. Ketika kita melihat apa namanya ini tidak indah, yang sakit itu mata kita. Kalau mata kita tak sakit, sehat, ini akan jadi indah. Gimana ya? Gimana caranya? Biar semuanya indah. Ini supaya kita tetap bersyukur Bapak Ibu. Karena masih banyak teman kita yang antri di belakang ingin jadi guru penggerak, tapi sudah tes berkali-kali ternyata tidak lulus. Nah, Bapak Ibu bersyukurlah karena sudah ada di dalam apa namanya kelas besar ini, sudah bergabung dalam mega proyek transformasi pendidikan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik, kita kegiatan kita mulai hari ini 2 hari Sabtu dan Ahad 15-16 Oktober 2022. Ini kami bertiga. Ini yang paling ganteng. Yang pertama sekali Bapak Iqbal dan Sultan Bima. Kayaknya tidak ada yang sama penampilannya. Ya. Itu karena kami bersyukur Bapak Ibu ya. Oke, kita harus breaking dulu. Baik. Yang sekarang panas ya, yang sederhana saja. Oke. Kalau yang sudah pernah, nggak usah bersuara ya, memperhatikan saja. Nah, kalau ini satu, ini dua. Kalau yang ini tiga. Saya ulang. Kalau ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Oke. Yang ini dua. Ini satu. Bagus. Oh ini. Kalau yang ini tiga. Satu kali. Paham ya? Katanya fokus. Ya nggak apa-apa, kurang fokus, baik. Ya. Ini gambaran kegiatan kita hari ini. Nanti saya sudah izin sama Pak Dokter sampai kesepakatan kelas. Nanti selebihnya akan diolaborasi sama Pak Dokter. Karena saya juga ingin belajar banyak sama Pak Dokter. Oke. Ya. Bagaimana dulu kegiatan kita? Topiknya panen festival panen hasil belajar. Nah, pertanyaan utamanya, apa pembelajaran dalam menerapkan program yang dibuat di ayat 6? Itu yang akan kita bahas. Yang kedua, apa yang menjadi evaluasi dari program pelatihan calon guru penggerak? Yang ketiga,
perhatikan apa yang menjadi praktik baik di lingkungan belajar sekolah. Itu terbaca nggak di belakang? Terbaca nggak? Cuma dekat jauh kan dari saya. Berarti matanya yang kurang. Sejatinya itu sangat jelas ya. Tapi karena mata rusak, maka tidak dilakukan. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Apa itu program selanjutnya dan bantuan yang diharapkan dalam mencapai unit sekolah ideal? Oke, ini pertanyaan pertamanya Bapak Ibu. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama, calon guru program mampu menjelaskan evaluasi program yang dibuat di Lokakarya 6. Ini yang pertama. Masih ingat Lokakarya 6? Tugasnya apa dulu? Saya sudah lupa ya. Karena 3 bulan berhenti ya, 3 bulan berhenti jadi lupa ya. Oke. Jadi nanti kelulusan itu dilupakan. Yang berikutnya calon guru program mampu menjelaskan hasil praktik baik di lingkungan belajar sekolah. Oke. Yang ketiga calon guru program mampu menyatakan ide untuk program selanjutnya. Oke. Itu tujuan belajar kita hari ini Bapak Ibu. Produk yang dihasilkan yang pertama analisis hasil evaluasi program yang dibuat di Lokakarya 6. Yang kedua analisis evaluasi program pelatihan CGP. Yang ketiga praktik baik di lingkungan belajar sekolah. Dan yang keempat ide program selanjutnya. Agenda belajar, pembukaan dan penjelasan tujuan belajar. Ini lebih kurang 30 menit. Kelas belajar calon guru penggerak 150 menit. Pameran hasil program 45 menit. Kelas berbagi calon guru penggerak 105 menit. Dan penutupan dan foto bersama 15 menit. Yang 1-2 ini untuk hari ini. Yang 3-4-5 itu untuk besok. Oke, kita pertajam Bapak Ibu. Tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, calon guru penggerak mampu menjelaskan evaluasi program yang dibuat di Lokakarya. Oke, masih ingat kan? Kalau saya tanya, bisa menjawab nggak kira-kira? Yang kedua, calon guru program mampu menjelaskan hasil praktik baik di lingkungan belajar sekolah. Dan yang ketiga, calon guru program mampu menyatakan ide untuk program selanjutnya. Oke, jelas ya tujuan belajar kita hari ini? Oke, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan kelas. Oke, silakan dibaca. Idealnya kan Bapak Ibu yang menyampaikan ya, tapi karena sudah biasa kita makan, silakan dibaca kesepakatan kelas kita. Yang matanya masih sehat silakan. Ya silakan Bu Rani. Satu-satu, hadir tepat waktu. Iya. Oke, terus. Terus. Belum selesai. Menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan aktifkan mode diam selesai daripada HP. Maka silakan silakan langsung dieksekusi. Ya. Nanti kalau ada yang bunyi berarti dia melanggar kesepakatan kelas. Kalau melanggar berarti ada konsekuensi ya. Oke. Sepakat Mas Tas? Ya, sepakat. Ibu Najwa, kan sepakat? Pada dengerin aja gimana banyak untuk Jangan-jangan karena membayangkan Aruna Sengkiki ya? Berikutnya, ya silakan. berikutnya menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar tempat belajar. Sepakat? Ya, terakhir. Membantu kita apa dan kebiasaan Sudah sepakat? lingkungan sekitar yang baik juga berapa itu buat Kita tambah halaman. Kelas ini.
Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sekarang kita akan masuk materi terkait dengan evaluasi tugas lokal hari kemarin. Baik, sebelum kita masuk ke situ, saya mau pengingat dulu ya, untuk menjaga konsentrasi kita supaya ada koneksi antara diriku dan dirimu. Kalau orang itu bisa nyambung, baik suami maupun istri itu harus ada koneksi dulu antar suami dan istri, gitu ya. Jadi kalau tidak ada koneksi, wah, itu namanya, makanya itu yang disebut dengan kekerasan. Ya. Ada kekerasan dalam perkataan, kekerasan di dalam percintaan juga ada. Gitu. Oleh karena itu sekarang kita dikoneksi dulu supaya bisa nyambung. Baik, Bapak Ibu, saya juga ini akan coba mereview kembali terkait dengan ice breaking yang kita sudah lakukan dulu. Mungkin seperti CGP-nya Pak Edi belum pernah ketemu ya. Tapi kalau CGP-nya Pak Iqbal, lebih-lebih saya sendiri tuh mungkin mereka sudah bosan. Nggak bosan ya? Oke. Kali ini kita akan melakukan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan apa yang saya instruksikan. Contoh, kalau saya bilang kanan berarti Bapak Ibu begini. Itu perkataan. Tapi ada juga perbuatan. Ya misalnya kalau saya lompat berarti lupa. Gitu ya. Oke. Jadi saya perkataan dulu. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu melakukan yang berlawanan dengan apa yang saya katakan. Oke. Cantik. Kanan. Kiri. Atas. Bawah. Dalam. Luar. Dalam. Luar. Luar. Dalam. Tinggi. Pendek. Nah, ini pertanyaan ini. Tinggi. Rendah. Sekarang kalau tinggi itu rendah atau tinggi? Rendah atau pendek? Rendah lah. Rendah lah. Jangan bilang pendek pakai saya, Pak. Bahasa Indonesia yang salah. Mesti itu bahasa Indonesia, jadi itu panjang gitu ya. Tapi begitulah bahasa Indonesia gitu. Oke, yang berlawanan dengan apa yang saya lakukan? Berdiri. Berdiri. Supaya dulu. Oke, kita mulai ya. Oke. Yang berlawanan dengan saya lakukan. Artinya kalau saya mengangkat tangan kanan berarti ibu ya kaki lah. Tangan. Oke, perhatikan. Apa sih bingung ini? Oke, benar. Oke. Ini udah konsentrasi semua nih. Oke, serius. Saya hitung bertiga kan? Perhatikan, kemana arah tangan saya saja. Kita fokus saja, kemana arah tangan saya. Berarti itulah yang ibu lakukan. Artinya berlawanan dengan yang saya pegang gitu ya. Supaya lebih fokus. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, tekan dulu. Baik. Jadi lokal karya kita pada hari ini sebenarnya adalah bagaimana kita mereview kembali. Oh, belum ya? Kita coba.
kita akan menceritakan apa-apa yang kita sudah lakukan selepas Lokakarya kemarin, Lokakarya kemarin. Jangan lupa, baru 3 bulan, baru 3 anak, ya. Berapa anaknya Bu? Belum ada. Wah, apalagi ini nggak boleh lupa ini. Anak lulus. Harus lebih konsentrasi. Berapa anaknya Bu? Berarti pas gitu. Ya, berarti baru 3 bulan gitu ya. Nggak boleh lupa. Nah, sekarang saya minta dari perwakilan CGP-nya Pak PN dulu. Siapa yang mau? Pak Kamal ya. Diceritakan saja. Apa-apa Pak Kamal silakan mereview kembali dulu, mengingat-ingat kembali dulu. Remember ya, apa-apa dulu yang pernah dikasih di Lokakaryana dan yang sudah Pak Kamal lakukan, dan silakan ceritakan sekarang. Silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingat kita ya, di Lokakaryana itu tugasnya adalah setelah merancang program yang berdampak kepada murid, kemudian kita laksanakan di sekolah masing-masing. Nah, pada saat itu kemudian program kita juga sama, yaitu program literasi dan numerasi tutor sebaya. Oke, literasi. Silakan ceritakan. Bagaimana pelaksanaannya? Ya. Karena kita beda jenjang ya, guru SD dan saya SMA. Kalau untuk SMA itu dilaksanakan dengan baik meskipun pada prosesnya itu tidak endingnya tidak selalu baik begitu. Apa itu yang dimaksud dengan literasi dan numerasi tutor sebaya? Jadi kita di dalam satu kelas itu nanti sebelum 15 menit sebelum masuk jam pelajaran kita membagi kelompok siswa itu, dan di antara kelompok siswa itu ada satu orang yang punya kemampuan lebih dalam hal literasi dan numerasi yang akan membantu teman-teman yang lainnya untuk mentutoring teman-temannya itu dalam waktu 15 menit. Jika ada permasalahan atau teman-temannya yang kurang dalam hal perhitungan, maka materinya numerasi. Jika masalahnya dalam membaca, maka literasi. Oke, pertanyaan kedua Pak, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan itu? Iya, sebenarnya campur-campur ya. Iya, yang pertama saya senang karena program ini karena program ini pertama adalah yang dilibatkan adalah seluruh siswa. Jadi guru ya tinggal menginstruksikan saja. Nah, artinya apa? Artinya P6 itu ya, profil pelajar Pancasila itu terpenuhi di sini. Bahkan diferensiasi itu terpenuhi di sini. Di situ saya senang. Kemudian yang nggak senangnya adalah ketika programnya itu tidak didukung dengan kondisi. Nah, misalnya siswanya yang ada yang kelas gitu kan. Jadi kesimpulannya program ini berhasil ya dijalankan? Berhasil dijalankan tetapi tidak tuntas. Oh, tidak tuntas? Iya. Oke. Tidak sesuai dengan ekspektasi hasil. Kalau begitu apa yang bisa, pelajaran apa yang bisa diambil Ya, setelah melakukan program itu? Iya. Mungkin kita harus lebih bersemangat lagi dan lebih memahami kondisi siswa ya, sehingga perlakuan selanjutnya itu mungkin bisa lebih tingkatkan dengan inovasi. Terakhir untuk program tadi ya Pak ya, yang Bapak lakukan itu, Bapak melakukan untuk rencana ke depan, apakah itu pengembangan ataukah perbaikan, kira-kira seperti apa bentuknya Pak? Iya, mungkin nanti akan dilakukan kolaborasi program ya. Kalau program literasi numerasi tetap berjalan, kemudian nanti dinyambungkan dengan budaya positif ya. Kalau kemarin saya menambahkan itu ya, kalau kemarin kita keyakinan kelas, kalau sekarang kita menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih tinggi gitu. Mungkin dia lebih sadar gitu, karena takutnya sama Allah, bukan sekedar yakin saja. Oke, mari kita berikan aplaus kepada rekan-rekan. Ini saya anggap ini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah sekarang langsung kelompok 3 dulu. Ya, siapa yang kira-kira yang mewakili dari kelompok 3? Oke, silakan ceritakan apa program yang sudah dijalankan setelah
adalah lokakarya tenang kemarin. Oh nanti kamu tambah. Silakan Ibu Sobra dulu. Silakan. Setelah lokakarya 6 sebenarnya sebelum itu kami sudah memiliki program di sekolah, yaitu program sekolah 15 menit sebelum dimulainya jam pelajaran. Nah, ketika kami sudah menyusun program itu waktu di lokakarya 6, akhirnya ajaran baru kemarin kami semakin gencar untuk terus mengembangkan program literasi sekolah 15 menit sebelum kegiatan pelajaran dimulai. Ya lumayan karena kebetulan saya selalu mendapat jam pagi di kelas 7. Ini yang baru beranjak dari SD SMP, ini tentu hal baru bagi mereka. Jadi saya mendapati kelas itu pada kegiatan literasi itu sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena siswa itu secara tiba-tiba ini Maaf Bu, nama program tadi apa? Ibu nama apa program tadi itu? literasi sekolah. Literasi sekolah saja. Oke, berarti sama ya? Ada kolaborasi kemudian Oke, melibatkan lanjut. Berarti ini nama programnya adalah literasi sekolah. Oke, lanjut. Dalam program literasi ini bukan hanya dia menulis yang dibiasakan kepada siswa, tetapi juga bercerita, membaca, setelah mereka membaca lalu menceritakan kembali apa yang dibaca, lalu selain itu menulis. Nah, tadi saya cerita sedikit tentang bagaimana aktivitas siswa yang kelas 7, siswa baru ini dalam kegiatan literasi itu spontanitas. Siapa yang bisa membaca puisi di depan kelas, maju baca puisi itu hanya 1-2 bait, ya 1-2 lari, itu luar biasa menurut saya. Kemudian hasil tulisan, nah ini berupa hasil dari kegiatan literasi itu sudah terlihat juga, karena setiap hari Sabtu, ini setiap 1 kali seminggu saja Pak, setiap hari Sabtu. Jadi pada pertemuan berikutnya saya akan tagih apa yang sudah mereka buat di Sabtu yang minggu ini, misalnya minggu depan tadi, sehingga dari kegiatan literasi itu kami sudah mengumpulkan beberapa karya siswa. Berarti sudah ya. Lalu perasaannya setelah siswa kita ini ternyata membuat dan ya adalah dari ekspektasi yang kita harapkan itu adalah tercapai 1-2 gitu. Bagaimana perasaannya Ibu? Saya semakin semangat, jadi semakin ingin meningkatkan kegiatan literasi. Berarti perasaannya luar biasa semangat ya. Pertanyaan kemudian Ibu, dari situ kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dan nanti juga kita bisa berbagi kepada teman-teman kita yang ada di sini terkait dengan kegiatan tadi, program tadi, apalagi sudah dikatakan tadi berhasil lagi itu pembelajarannya yang bisa kita yang bisa kita bagi di sini lah. Bahwa segala sesuatu yang dibiasakan itu akan menjadi biasa gitu. Seperti siswa kan kadang mereka kesulitan dalam menulis, tetapi ketika program literasi ini selalu dihidupkan, maka mereka akan terbiasa dan merasa senang dengan menulis. Begitu juga dengan bercerita, melatih kecepatan berbicara siswa di sini, itu juga yang bisa saya ambil manfaat. Terakhir, terkait dengan program ini, apa kira-kira ke depannya yang bisa diperbaiki, dikembangkan, atau apalah kira-kira rencana Ibu? Ya, kalau literasi ini saya melihat ada di lingkungan sekolah saya. Untuk guru-guru lain itu cenderung mereka malah karena masih ada 15 menit sebelum jam masuk, jadi agak terlambat hadirnya, justru tidak hidup untuk guru-guru yang lain. Jadi ini kendalanya. Jadi kedepannya saya ingin mengajak lagi teman saya yang 2 orang, kemudian kepala sekolah, pimpinan yang ada di sekolah itu untuk menghidupkan, supaya tidak hanya kami yang menghidupkan kegiatan di kelas, tapi juga semua guru yang ada jam pertamanya. Mari kita berikan aplaus untuk ada kali yang ditambahkan Ibu? Nanti dulu, kalau kita nanti dulu ya. Oke. Kalau begitu kita beralih ke kelompok 2. Ke kelompok 2 satu lagi nih, Pak Ilyas, Pak Tomo atau Ibu Rosdiana? Nah, Pak Tomo ya? Oke, silakan. Boleh berdiri Pak.
Culas Asik, itu curahan hati wali kelas yang asik. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan timeline yang sudah kita buat, yaitu yang pertama kita melakukan undangan kepada orang tua, dan alhamdulillah animo dari, walaupun ini masih project ya, kemarin kita menggunakan kelas project yaitu 10-1 dari 35 siswa itu hampir semuanya hadir. Artinya keinginan orang tua untuk melihat perkembangan siswanya ini sangat besar sekali. Nah, yang kedua adalah bahwa program ini tentunya selain di dunia luring, kita juga merajut dalam dunia daring. Artinya terbentuk WA terhadap wali kelasnya juga. Jadi wali kelas, WA antara wali kelas dan wali murid, sehingga dengan apapun yang terjadi kadangkala mereka sudah saling terkoneksi. Terus yang selanjutnya untuk perasaan, tentunya ini sangat senang ya, karena dengan program ini tentunya menjadikan program sekolah ini bisa menjadikan lebih berhasil. Terus untuk tantangan ke depan tentunya kita akan melakukannya ini lebih besar lagi, karena yang namanya program yang baik insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi perasaannya luar biasa Pak ya? Ya, luar biasa. Karena cukup berhasil cukup atau berhasil banget? Berhasil. Karena nanti ke depannya kita nanti akan menyusun program-program khusus yang nantinya kita akan keluarkan kepada orang tua, apakah mereka setuju atau tidak dengan program tambahannya tadi. Ini yang kemarin sudah kita coba adalah menambahkan program tambahan belajar. Jadi untuk ini baru memang kelas project tadi. Ini untuk satu kelasnya itu kita lakukan pendalaman materi full, dan animonya juga sangat bagus sekali. Itu saja. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan cerita dari masing-masing kelompok, meskipun perwakilan. Dari situ kita bisa mengambil banyak pelajaran. Artinya orang masing-masing tadi kelompok 1 sudah menceritakan pengalamannya bagaimana berliterasi kepada melibatkan siswa-siswa yang banyak dan itu dari kelompok 1. Nah, kalau tadi di kelompok 2 ada program Culas ya? Culas ya. Kirain tadi Culas itu apa ya?